Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Putih Febriasari, PSE MSc. Perkenalkan, nama saya Hubertus Miko, saya dari kelas Manajemen 3, mata kuliah Manajemen Operasi. Di sini saya mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dengan tema tugas terstruktur. Yang pertama, menjelaskan definisi manajemen operasi. Pengertian manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Yang kedua, jelaskan peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasinya dengan bidang pemasaran, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya. Yang pertama, keuangan. Unsur pelengkap paling penting dalam pengelolaan operasional adalah keuangan. Manajemen ini harus dapat memastikan keuangan perusahaan digunakan sesuai rencana dan tidak keluar jalur. Keuangan tersebut harus benar-benar digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas. Yang kedua, strategi. Fungsi manajemen operasional digunakan dalam menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan, juga meningkatkan daya asing dengan perusahaan lain. Strategi bisnis yang dimaksud mencakup pengadaan bahan baku, pemasaran, kemampuan finansial, dan pengoptimalan sumber daya manusia. Yang ketiga, operasional. Fungsi manajemen ini erat kaitannya dengan operasional perusahaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta kontrol atau seluruh aktivitas usaha. Fungsi utama manajemen operasional memang berkaitan dengan seluruh aktivitas perusahaan, di mana tugas membantu pengubahan bahan baku dan jasa pekerja menjadi produk dan layanan berkualitas untuk kepuasan konsumen. Yang keempat, desain produk. Dengan teknologi baru yang tersedia, penjualan produk menjadi jauh lebih sederhana. Salah satu tugas utama pengelolaan operasional adalah memastikan bahwa satu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar serta memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen hari ini lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Itulah mengapa sangat penting untuk mengembangkan produk tahan lama dan berkualitas terbaik. Yang kelima, mempertahankan kualitas. Kualitas produk yang dihasilkan perusahaan harus dipastikan baik oleh sistem yang ada dalam manajemen operasional. Tim manajemen harus mengontrol dan memastikan produk, barang, dan jasa tidak ada cacatnya. Mereka juga harus mengawasi pekerja dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada cacat pada produk yang dihasilkan, tim harus segera bertindak untuk memperbaiki. Yang keenam, prediksi. Prediksi merupakan perkiraan kejadian yang akan datang dengan menggunakan perangkat lunak. Dalam manajemen operasional, prediksi digunakan untuk perkirakan permintaan konsumen terhadap sebuah produk. Prediksi ini berkaitan dengan jumlah produk yang dibutuhkan konsumen untuk waktu tertentu. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara A. Konsumen eksternal dan internal, B. Supplier eksternal dan internal. Yang pertama, pelanggan eksternal adalah kelompok maupun orang yang berada di luar perusahaan tersebut dan menerima produk dari perusahaan. Pelanggan eksternal pada setiap perusahaan umumnya merupakan masyarakat umum yang menerima produk maupun jasa dari perusahaan tersebut. Yang kedua, pelanggan internal dapat diartikan sebagai kelompok atau orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa dari pekerjaan yang ia lakukan.
ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari pelanggan internal. Yang ketiga, supplier eksternal adalah pihak di luar perusahaan yang memasok sesuatu ke dalam perusahaan. Yang keempat, supplier internal adalah pihak di dalam perusahaan yang memasok sesuatu atau barang, jasa, informasi kepada rekan kerja yang lain dalam perusahaan. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Yang pertama, perusahaan manufaktur dalam hasil produksi berupa barang fisik yang dapat dilihat, disentuh oleh calon pembeli. Perusahaan manufaktur memiliki persediaan barang karena dalam produksi perusahaan manufaktur memproduksi barangnya terlebih dahulu baru menjualnya, sehingga terdapat adanya persediaan barang di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur bisa memproduksi barang tanpa melihat pesanan pelanggan atau perkiraan pesanan pelanggan. Perusahaan manufaktur harus mempunyai lokasi fisik untuk menjualkan produk atau memproduksi produk yang ia pasarkan. Yang kedua, perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak menghasilkan produk yang secara fisik, melainkan konsultasi, pemeliharaan, pelatihan, atau segala hal yang tidak berwujud atau intangible. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, ia hanya menyediakan layanan yang diinginkan oleh calon pembeli atau pengguna jasa tersebut. Perusahaan jasa juga menghasilkan layanan yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Perusahaan jasa tidak memerlukan lokasi fisik. Pertanyaan nomor 5, jelaskan definisi, tujuan, dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa itu proyek? Menurut Association for Project Management atau APM, definisi proyek adalah sebuah pekerjaan yang bersifat unik dan sementara. Proyek dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan membuahkan hasil atau manfaat atau output yang diinginkan. Waktu dan biaya adalah fondasi utama dari sebuah proyek. Tujuan manajemen proyek: 1. Menyelesaikan tepat waktu. Pada saat menyelesaikan sebuah proyek, waktu merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengerjakannya. Salah satu kunci keberhasilan menjalankan manajemen proyek adalah dengan memberikan keyakinan terhadap pelanggan terhadap waktu yang sudah ditentukan dalam menjalankan proyek. Yang kedua, mengelola risiko. Dalam membangun sebuah proyek pasti tidak lepas dari trial and error ketika menyelesaikan proses yang dijalani pada proyek tersebut. Tentunya ketika Anda salah satu lalai dalam mengerjakan, pastinya akan mengganggu setiap pekerjaan Anda. Yang ketiga, mengelola tim. Ketika menjalankan sebuah proyek, kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam menjalankan proyek tersebut. Peranan manajemen proyek ialah menggerakkan setiap anggotanya dengan tujuan agar dapat melakukan peranannya dengan baik dan memiliki kemampuan dalam mengelola sebuah proyek yang dikerjakan. Yang keempat, membuat perencanaan yang tepat. Dalam melakukan sebuah proyek, setiap manajemen proyek pasti akan mengarahkan pada perencanaan yang baik dan tepat. Perencanaan yang dimaksud adalah melakukan sebuah pekerjaan mencakup seluruh proses awal hingga akhir dengan memaksimalkan kualitas dan kapabilitas, sehingga setiap rencana yang sudah dirancang sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kelima, menjaga anggaran. Anggaran merupakan kunci dalam membuat sebuah proyek. Dengan mengkaji setiap anggaran maka akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin. Tetapi dengan anggaran tersebut, manajemen proyek akan memaksimalkan mungkin untuk menunjang tercapainya kriteria proyek yang ditentukan di awal. Contoh manajemen proyek. Ada beberapa contoh yang terdapat dalam sebuah manajemen proyek. Berikut contoh dan penjelasan manajemen proyek. Nomor 1, manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan sesuai sasaran yang diinginkan. Nomor 2, proyek penelitian. Kegiatan utama dari proyek ini adalah melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan produk tertentu. Proses pelaksanaan serta lingkup kerja yang dilakukan sering mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan tujuan akhir proyek. Tujuan proyek dapat berupa memperbaiki atau meningkatkan produk.
pelayanan atau metode sistem produksi. Yang ketiga, proyek produksi manufaktur. Proyek produksi manufaktur merupakan proses pencapaian dan pengutilisasian sumber-sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa yang berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Yang keempat, proyek pelayanan manajemen. Proyek pelayanan manajemen sangat berkaitan erat dengan fasilitas non-fisik atau jasa dari perusahaan. Misalnya, peningkatan produktivitas dari karyawan, pengembangan sistem informasi manajemen perusahaan, dan termasuk manajemen proyek itu sendiri. Nomor 5, proyek padat modal. Proyek padat modal merupakan proyek yang membutuhkan modal besar seperti pembebasan tanah yang luas, pembelian barang maupun pengadaan suatu barang, pembangunan suatu fasilitas atau produk. Pertanyaan nomor 6, jelaskan hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Dalam pelaksanaan suatu proyek dibutuhkan suatu pengendalian agar proyek yang sedang dikerjakan dapat jalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pada tahap persiapan. Dalam pengendalian suatu proyek harus memenuhi persyaratan mutu yang merupakan sasaran pengelolaan proyek di samping jadwal dan biaya. Mutu adalah sifat dan karakteristik produk atau jasa yang membuatnya memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemakai atau customer. Definisi lain untuk mutu yang sering diasosiasikan dengan proyek adalah fitness for us. Istilah ini di samping memiliki arti seperti yang diuraikan di atas, juga memperhatikan masalah ketersediaannya produk, keandalan, dan masalah pemeliharaan. Nomor 7, jelaskan kurva project life cycle. Siklus project atau project life cycle adalah fase atau tahap pengerjaan project dari awal sampai akhir. Dalam PMBOK 6 tahun edition, tahap atau fase tersebut minimum terdiri dari 4 tahap, tergantung pada ukuran dan kompleksitas dari project itu sendiri. Di antara tahap mulai project starting the project atau tahap persiapan, organizing and preparing, tahap pelaksanaan atau carrying out the work, dan tahap penyelesaian project atau closing the project. Pertanyaan nomor 8, jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Yang pertama ada performance atau kinerja, berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. Yang kedua, durability atau daya tahan, yang berarti berapa lama atau umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk, maka semakin besar pula daya produk. Yang ketiga, performance to specification atau kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. Yang keempat, features atau fitur adalah karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. Yang kelima, reliabilitas adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan, maka produk tersebut dapat diandalkan. Yang keenam, aspek estetika, berhubungan dengan bagaimana penampilan produk. Yang ketujuh, receipt quality atau kesan kualitas, sering dibilang merupakan hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena dapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan. Serviceability meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi serta kompetensi dan keramah tamahan staf layanan. Sekian presentasi saya. Jika ada